Asal-usul halal bihalal. Istilah tentang halal bihalal tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis. Meskipun berasal dari bahasa Arab, namun orang Arab sendiri bisa jadi tidak paham dengan istilah itu. Karena istilah itu memang khas Indonesia yang tidak berdasarkan gramatikal tata bahasa Arab yang benar. Secara umum, pengertian halal bihalal adalah acara silaturahim yang dilaksanakan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan kegiatan inti saling bermaaf-maafan yang diselingi dengan ceramah agama atau sejenisnya. Konon, kegiatan silaturahmi setelah sholat Idul Fitri mula-mula digelar oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara I yang maksud dijuluki Pangeran Sambernyawa pada sekitar tahun 1770-an. Untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya, maka setelah sholat Idul Fitri diadakan pertemuan antara raja dengan para penggawa dan prajurit secara serentak di balai istana. Semua penggawa dan prajurit melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri. Kegiatan serupa kemudian diikuti oleh para pemimpin Jawa lainnya sebagai tradisi yang dikenal dengan sungkeman. Istilah sungkeman belum bernama halal bihalal yang saat ini sekarang sering diistilahkan sebagai open house. Sedangkan penggagas istilah halal bihalal adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau merupakan salah satu perintis TIN Nahdlatul Ulama yang biasa dipanggil Kiai Wahab. Pada pertengahan bulan Ramadan tahun 1948, Bung Karno memanggil Kiai Wahab Hasbullah ke Istana Negara untuk dimintain pendapat dan sarannya terkait situasi politik Indonesia yang tidak sehat. Kemudian Kiai Wahab memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan silaturahmi selepas Hari Raya Idul Fitri. Lalu Bung Karno menjawab, silaturahmi kan biasa, saya ingin istilah yang lain. Itu gampang, kata Kiai Wahab. Begini, para elit politik tidak mau bersatu itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan, sehingga silaturahmi nanti kita pakai istilah halal bil halal. Jelas Kiai Wahab. Ciri khas kegiatan halal bihalal adalah saling bermaaf-maafan yang ditandai dengan berjabat tangan. Meminta maaf dan memaafkan adalah dua hal yang mudah tapi sulit dilakukan karena orang yang bersalah harus melawan egonya untuk mengakui kesalahan, apalagi terhadap yang lebih muda. Begitupun memaafkan. Sudah ia disakiti, kini masih harus ikhlas menerima maaf dari orang yang pernah menyakiti. Begitulah manusia yang tak lepas dari salah dan dosa. Namun segudang dosa yang diperbuat manusia kepada Allah
akan tetap Allah memaafkan, karena Allah Maha Pemaaf, asalkan dengan tulus dan tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja Maha Pemaaf. Mengapa kita harus sombong dan merasa paling benar sehingga kita tidak perlu meminta maaf atau memaafkan? Maafkanlah seseorang dengan segera, tanpa harus menunggu hari raya. Walaupun kondisi kita mampu membalas perbuatannya di kemudian hari dengan lebih kejam, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dalam berbuat baik kepada yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh Dia tidak suka orang yang zalim. Selalu mengingat bahwa Allah selalu memaafkan meski seringkali diduakan hambanya. Belajar dari tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memaafkan orang-orang yang benci padanya. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Setiap perkataan tidak dapat ditarik kembali, maka berhati-hatilah dalam berbicara agar tidak menimbulkan sakit hati. Enggan memaafkan kesalahan orang lain, saudara atau kerabat, apalagi disertai sumpah serapah yang bisa mengancam keutuhan jalinan persaudaraan, tidaklah mencerminkan sikap seorang muslim sejati. Oleh sebab itu, rekonsiliasi atau perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang berselisih sangat dianjurkan di dalam Islam. Maka dalam suasana Idul Fitri dan halal bihalal ini, marilah kita berjabat tangan untuk saling memaafkan. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama, kini kita harus berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, bermaaf-maafan, hilang dendam, habis marah dan jadi lebaran. Berjabatan tangan sambil memaaf-maafan, hilang dendam, habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Ya kan? Berzakat fitrah menurut perintah agama, kini kita beratur kerja berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam, habis marah di hari lebaran. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam, habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin
suci, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dulu aku memilih marah ketika harga diriku dijatuhkan oleh orang lain yang berlaku kasar kepadaku dan tidak hormat kepadaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang aku memilih untuk banyak bersabar dan memaafkan, karena aku yakin ada hikmah yang lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu aku memilih mengajar dunia, harta, bahkan cenderung pelit dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sudah bahwa kebutuhanku sesungguhnya hanya makan dan minum untuk hari ini. Sekarang aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada dan memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku mengisi waktu. Dan aku perbuat dan bermanfaat bagi semua. Aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan saudara-saudara dan teman-temanku jika aku berhasil menguasai dunia. Ternyata yang membuat mereka bahagia bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah dan sapaanku kepada mereka. Sekarang aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada pada diriku, dengan sapaan dan senyuman yang tulus. Dulu, fokus pikiranku adalah membuat rencana-rencana dahsyat untuk duniaku. Ternyata, aku menjumpai teman dan saudara-saudara begitu cepat dipanggil dan menghadap Ilahi. Sekarang, yang menjadi fokus pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar bisa sisa hidupku dapat berkenan di mata Ilahi dan sesama, agar aku bisa tersenyum jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan nama ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh,
dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan